bersyukur ketika kami melihat kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa kami sebenarnya tidak layak menerima itu semua. Tetapi hanya karena kasih karunia-Mu yang membuat kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Dalam kondisi apapun kami melihat bahwa Engkau begitu baik. Dan biarlah pada malam hari ini ketika kami dipertemukan di dalam Zoom, kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin acara ini. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada untuk benar-benar boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Sembunyikan hamba-Mu ini di bawah kaki salib. Dan biarlah melalui kebenaran-Mu yang akan disampaikan benar-benar menjadi berkat bagi setiap yang hadir untuk kembali memperbarui hidup dan juga memiliki iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan kami menyerahkan semuanya ya Tuhan di dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sebentar dulu ya. Kita akan sama-sama melihat dari satu buku yang begitu jadi berkat buat saya, yang saya rindu untuk saya boleh membagikannya, ya, membagikannya buat setiap kita. Ya, ya. Ya, kita akan sama-sama Bentar ya Bapak Ibu. ya, sebentar dulu ya. Ya, kita akan membahas buku Healthy is a Choice, ya, yaitu satu buku yang dikarang oleh Stephen Arterburn, ya. Dia adalah penulis buku dari buku ini. Ya, kita akan melihat inilah dia Stephen Arterburn, ya. Dia adalah pendiri dari New Life Ministries, yaitu pelayanan siaran radio dan televisi Kristen terbesar. Dia juga melakukan konseling dan pemulihan di New Life Ministry ini. Dia juga pendiri dari konferensi Women of Faith yang telah dihadiri lebih dari 4 juta orang. Ya. Penulis banyak buku yang telah terjual lebih dari 8 juta buku. Ini salah satu buku yang dia tulis, ya. Nah, di dalam buku ini pendahuluannya mengatakan demikian. Di waktu dalam kehidupan, maka manusia itu membutuhkan pemulihan. Ya, pemulihan itu pilihan yang melibatkan Allah dengan manusia. Jadi pemulihan sekali lagi adalah pilihan yang melibatkan Allah dan manusia. Nah, tentunya Allah pasti kita tuh mengalami yang namanya pemulihan. Dan itu biasanya terjadi setiap hari. Misalnya kalau jari kita terpotong, kita beri antiseptik, bisa lebih pulih. Kemudian ada bagian tubuh yang patah, tersambung kembali, gitu ya, dan sebagainya. Nah, sebenarnya fungsi pemulihan itu tidak hanya secara fisik, tetapi juga di dalam pikiran dan jiwa kita. Nah, dikisahkan di dalam Yohanes pasal 5, yaitu kisah orang lumpuh di kolam Bethesda. Kalau kita melihat, ya, orang lumpuh ini 38 tahun menunggu kolam Bethesda ini bergoyang, ada malaikat yang menggoncangkan, dan kemudian siapa yang
terjun terlebih dahulu di kolam itu akan mendapat kesembuhan. Nah, ternyata orang lumpuh ini tidak sendirian. Dia itu ada bersama orang-orang yang terbuang dan terasing, menunggu airnya goncang untuk menyembuhkan mereka. 38 tahun dihabiskan mencari sesuatu yang memang tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Karena dia lumpuh. Belum sampai dia menuju ke kolam itu, sudah kedahuluan orang lain. Ya, jadi 38 tahun dia menunggu untuk bisa disembuhkan. Nah, menariknya, ketika Yesus bertemu orang lumpuh ini, dia bertanya, maukah engkau sembuh? Ya, Tuhan memberikan pilihan, mau disembuhkan atau tidak. Mengapa pertanyaan Yesus sepertinya lucu ya? Tentunya ya pasti orang ini ngomong pasti mau gitu ya. Tetapi ternyata menarik sekali. Tanpa disadari, kemungkinan bisa saja orang ini sudah merasa nyaman dengan perannya sebagai orang yang dibuang. Ya, dia telah terbiasa dengan sakitnya, sehingga terputus dari dunia dan tekanan hidup lainnya. Dia sudah nyaman dengan kondisinya ada di sekitar kolam itu. Mungkin dia sudah merasa nyaman menjadi orang yang mendapat belas kasihan dari banyak orang. Sehingga akhirnya Yesus menanyakan yang menjadi kebutuhan dari orang ini. Apakah kamu memang mau sembuh? Itu satu pertanyaan yang tidak hanya sekedar dilontarkan, tapi itu punya makna yang dalam. Mengapa? Karena Yesus ingin tahu apakah dia benar-benar mau sembuh. Dia benar-benar mau pulih. Ya, di sini Yesus memberi kesempatan tanya kepada orang lumpuh ini, kamu mau enggak untuk disembuhkan dari isi hatimu? Tuhan tahu apa yang ada di dalam diri orang lumpuh ini. Tuhan tidak langsung datang menyembuhkannya saat itu juga. Dan ini menjadi bukan suatu pertanyaan yang aneh. Dan fakta yang dilihat oleh Yesus ini, ketika orang lumpuh ini merasa nyaman dengan kondisinya, faktanya saat ini banyak orang juga menolak untuk dipulihkan. Mengapa? Karena mereka sudah berada dalam kondisi aman dan nyaman. Keuntungan yang mereka rasakan terlalu banyak sehingga tidak ingin dilepaskan. Di kisah dari buku ini ada seorang wanita yang menolak untuk dipulihkan ketika dia itu begitu memiliki kelebihan berat badan yang begitu overload gitu ya. Dan ketika dia ditawarkan, ayo kamu mencoba untuk kurus gitu ya. Dan ternyata dia menolak. Kenapa? Dia sudah nyaman dengan kondisinya. Kalau dia nanti pulih, maksudnya tidak gemuk lagi, dia akhirnya nggak bisa makan makanan enak seperti biasanya. Ya, wanita ini sudah terkungkung dengan kondisi aman dan nyaman. Lebih memilih saya seperti ini aja. Nggak usah diganggu, wis biarkan saya seperti ini. Padahal kalau kita melihat sebenarnya, ketika kita mengalami pemulihan, ya, Tuhan itu bisa banyak melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Menariknya di sini orang lumpuh memilih untuk sembuh dan akhirnya Yesus juga memberikan kesembuhan buat dia. Ada banyak orang yang ada di sekitar itu hanya dia yang mendapat kasih karunia. Dan ketika orang lumpuh itu mengatakan mau, aku mau pulih. Yesus bekerja secara luar biasa di dalam hidupnya. Dikisahkan lagi tentang Naaman, ya kita tahu Naaman ini siapa gitu ya. Dan dia itu punya kedudukan yang tinggi, ya. Boleh dikatakan saat itu dia sakit kusta dan kemudian seorang budak gadis kecil dari Israel mengatakan, Tuhan, Tuhan bisa pergi ke Nabi Elia, ya. Dan akhirnya dia mengatakan dia disuruh mandi 7 kali gitu ya. Bukan kolam yang bersih, ya. Tapi dia diminta melakukannya. Awalnya Naaman ini tidak mau. Mengapa? Dia merasa terhina gitu ya. Kok dia disuruh duduk di kolam gitu, kolam yang begitu kotor. Tapi kemudian dari tentara ini mengatakan kepada Naaman, kalau misalnya untuk dapat kesembuhan, Naaman bisa melakukan banyak hal. Tapi hanya disuruh mandi tok kok tidak mau, padahal itu bisa sembuh. Dan akhirnya Naaman mengambil keputusan untuk melakukan apa yang Allah ingin dia lakukan. Ya, dia benar-benar
mau melakukan apa yang menjadi kehendak dari Allah. Ya, ia mau mengikuti atau menolak, dan ternyata ia mengikuti. Akhirnya Allah bekerja secara luar biasa. Dia menjadi satu-satunya orang di masanya dan di wilayahnya yang sembuh dari penyakit kusta. Karena pada masa itu penyakit kusta menjadi penyakit yang ditakuti banyak orang dan dihindari. Mengapa? Karena penyakit ini mematikan dan menular. Ya. Nah, ingatlah bahwa memang tidak ada satupun dari pilihan itu mudah, tapi semua mendatangkan perubahan dalam hidup. Nah, memang Allah menyediakan penyelesaian yang tidak instan, kadang menawarkan jalur yang aneh ke arah pemulihan, gitu ya. Dan sekali lagi, pemulihan itu adalah pilihan. Nah, Allah menginginkan seperti itu, tetapi ada pilihan-pilihan yang setiap kita harus buat jika kita ingin mengalami pemulihan apapun yang disediakan Allah bagi. Sekali lagi, pemulihan itu terjadi ketika ada sinergi kerjasama dari Allah dan kita sebagai manusia. Ketika Allah ingin memulihkan kita, tetapi kita menolak untuk dipulihkan, maka tidak ada hal yang terjadi yang luar biasa di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita meresponi panggilan pemulihan dari Allah, banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan secara luar biasa di dalam hidup. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini Stephen Arterburn memberikan 10 pilihan-pilihan untuk kita boleh mengalami pemulihan. Pilihan pertama, pilihan untuk menghubungkan hidup kita. Dan kemudian ada kebohongan besar yang dipercaya, yaitu saya butuh Allah dan saya sendiri untuk pulih. Nah, dikisahkan di dalam yang pilihan pertama ini, pilihan untuk menghubungkan hidup kita, ada seorang anak ya, waktu itu sudah mulai remaja dan dewasa, pernah mengalami pelecehan seksual pada usia 7 dan 8 tahun. Satu kondisi yang memang tidak mudah bagi dia ketika dia pada masa kecil mengalami pengalaman ini. Awalnya dia ingin mengusir dan mengesampingkan ingatan, pikiran dan perasaan dia. Ya, dia ingin sepertinya melupakan, memendam apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, sakit hatinya, kebenciannya, gitu ya. Dan memang dia mengalami pelecehan seksual dari salah satu anggota keluarganya. Setiap kali ada pertemuan keluarga, orang itu datang dan kemudian Rahel bisa melihat dia, kemudian merasakan satu kebencian dan kemarahan, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya ketika dia mencoba memendam semuanya itu, tubuhnya tidak bisa menanggung. Dia mengalami sakit perut yang ekstrim. Singkat cerita, dia mencoba membuka diri dan bercerita sama ibunya. Tapi ibunya menganggap bahwa kejadian itu tidak pernah terjadi. Mungkin bisa jadi Rahel itu kreatif, sehingga seperti kejadian itu dibuat-buat, ya, tidak pernah terjadi. Dan ini bukannya membawa perubahan di dalam diri Rahel, tetapi justru makin membuat Rahel menjadi terpuruk. Namun kemudian kisahnya berlanjut ketika ia kuliah dan berpacaran. Akhirnya ia mencoba mengambil keputusan untuk mendatangi seorang konselor, walaupun memang awalnya sulit. Dan melalui konseling itu dia belajar membuka diri dan beban emosinya pun terlepas. Rahel memilih untuk memiliki hubungan dan memilih untuk pulih. Dia tidak memilih terasing dan menyembunyikan diri. Tentunya kita perlu menyadari sekali lagi bahwa Allah memiliki rencana agar kita punya hubungan dengan sesama, ya. Dan ini bisa memfasilitasi pemulihan dalam hidup. Karena memang kita itu dilahirkan untuk berelasi, menopang dan memulihkan kita. Ya, relasi itu bisa menopang dan memulihkan kita. Alkitab juga mendorong kita untuk memiliki hubungan.
Ya, contohnya misalnya Roma 15 ayat 14, saling menasihati. 1 Korintus 12 ayat 15, saling menguatkan. Ibrani 10 ayat 24, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Begitu juga ayat Alkitab lain Roma 12 ayat 5, ayat 15, 1 Tesalonika 5 ayat 11, Efesus 4 ayat 2, 1 Petrus 4 ayat 10, Yakobus 5 ayat 16, Galatia 6 ayat 2. Nah, ini beberapa ayat Alkitab yang bisa kita lihat ya, untuk melihat bahwa memang gitu ya, di dalam ayat-ayat ini kita membutuhkan yang namanya hubungan relasi dengan orang lain. Nah, memang kalau kita hidup dalam keterasingan karena rasa malu, maka sebenarnya Allah itu ingin kita keluar dari persembunyian, masuk dalam komunitas sehingga kita bisa dipulihkan, ya. Alasan bahwa pilihan untuk memiliki hubungan atau relasi adalah pilihan pertama yang Allah inginkan. Kita memerlukan orang lain. Sekali lagi, pemulihan itu adalah pilihan. Dan itu dimulai dengan memilih untuk berserah pada jalan Tuhan. Selanjutnya belajar untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Mungkin pertanyaannya gini, kalau saya berani membuka diri dengan orang, memilih untuk memiliki komunitas, bisa jadi tidak saya kecewa, bisa jadi. Tetapi justru ketika kita sudah mengambil komitmen langkah pertama untuk memiliki hubungan, saya ingin percaya Tuhan akan memampukan kita, ya, memampukan kita melalui komunitas yang ada, melalui uh, kita berelasi dengan orang lain. Tuhan bisa pakai itu untuk membuat kita pulih dari rasa sakit hati kita mungkin yang mendalam dalam itu. Yesus pun memberi teladan dalam memiliki hubungan atau relasi dengan Allah Bapanya. Yesus punya banyak waktu berpuasa, berdoa. Ya, dan juga ketika di Taman Getsemani, satu pergumulan yang tidak mudah saat itu. Yesus juga memiliki hubungan dengan orang-orang di sekitar dia. Dia bisa mengajar, gitu, memberikan banyak hal tentang perumpamaan. Yesus juga memiliki hubungan dengan anak-anak. Yesus memeluk mereka, mengusap kepalanya, kepala anak-anak itu dan memberkati mereka. Yesus pun memiliki komunitas pendukung di sekitar dia dan sering memanggil mereka. Ya, komunitas pendukung boleh dikatakan adalah murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia. Ya, murid-muridnya, orang-orang yang mengikuti dia dari berbagai tempat, mengikuti pengajarannya dan banyak hal. Yesus pun memiliki hubungan berbicara dengan wanita di tepi sumur, Zakheus, dan dia juga makan malam bersamanya, bersekutu dengan murid-muridnya dan makan bersama orang banyak, pergi ke tempat orang sakit berada. Dan Yesus juga mengutus murid-muridnya itu tidak sendirian. Yesus mengutus berpasangan. Tujuannya apa? Supaya bisa terhubung satu sama lain. Supaya bisa tetap berelasi satu sama lain. Punya hubungan satu dengan yang. Namun pada faktanya, kita itu punya kecenderungan untuk lebih suka menyendiri, ya, menyendiri. Sehingga orang lain tidak perlu tahu apa yang aku alami. Aku baik-baik aja, aku fine-fine saja. Padahal ketika kita menyendiri, kita tidak bisa merasakan emosi kita secara apa ya, bisa mengekspresikan emosi kita secara penuh, bisa perasaan cinta, sukacita dan apa. Untuk itu kita perlu punya hubungan, punya relasi supaya kita bisa merasakan emosi-emosi itu. Jadi, mulailah untuk membina hubungan karena itu yang Allah inginkan. Dan hubungan bisa dalam banyak bentuk, misalnya dengan rekan-rekan persekutuan, dengan rekan-rekan komunitas, kemudian dengan ya teman-teman sesama pelayanan dan banyak hal ya. Dan di dalam kita membina hubungan itu, ketika kita ambil bagian di dalamnya, maka hubungan itu akan bertumbuh ya bersama Tuhan. Dan tentu hubungan itu melibatkan banyak orang. Dan itulah yang dinamakan komunitas. Ya memang pilihan untuk pulih melalui hubungan itu dimulai dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan dulu ya.
Sangat penting ini pertama kali. Jadi mulai mengakui ya Yesus ada dan kita ingin membangun hubungan dengan Dia, misalnya dengan belajar firman Tuhan, meditasi saat teduh dan doa. Sekaligus juga mengubah perilaku kita. Kita tahu ketika kita belajar firman Tuhan, ada hal yang perlu dikoreksi. Nah, di sini kita mulai belajar untuk melakukan apa yang benar, memilih melakukan yang benar, ya. Itu cara yang pertama sehingga kita bisa kuat hubungannya dengan Tuhan, ya. Kemudian ambil risiko pemulihan dan miliki hubungan dengan orang lain, ya. Ketika kita tahu apa yang benar, apa yang harus kita lakukan bersama Tuhan, mulai kita membuka diri dengan berrelasi dengan orang lain. Nah, ini ketika kita mulai membuka hubungan dengan orang lain, itu kita akan lebih pulih, punya kehidupan yang seutuh. Sekali lagi, ya, pemulihan adalah pilihan dan pemulihan adalah memilih untuk memiliki hubungan. Nah, ini kebohongan yang besar ya, kalau saya hanya membutuhkan Allah dan saya sendiri untuk pulih. Ya, padahal tidak juga. Karena kita juga butuh orang lain di dalam membina hubungan untuk kita. Yang kedua, pilihan kedua yaitu pilihan merasakan hidup kita. Kebohongan besar kedua adalah orang Kristen sejati harus selalu memiliki kedamaian yang nyata di semua situasi. Nah, kita mencoba melihat ya pilihan yang kedua ini. Kita umumnya percaya ya kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu mengasihi kita. Dia akan menjauhkan rasa sakit dari diri. Ya umumnya memang kita benci yang namanya rasa sakit. Dan kita akan melakukan apapun untuk menghindarinya. Itu wajar. Dan rasa sakit memang tidak enak. Biasanya kita tutupi rasa sakit itu, berusaha mengenyahkannya daripada menghadapi sumbernya. Ini tidak hanya rasa sakit secara fisik saja ya, tapi secara emosional. Ya, emosi dan sebagainya. Nah, dalam prosesnya kita tuh kadang meragukan kehadiran kuasa Allah dan kehadirannya. Karena semua rasa sakit yang dirasakan di dalam kehidupan. Kita sering melihat rasa sakit sebagai kutukan daripada berkat. Ya, jadi kita melihat mengapa misalnya ada seseorang diagnosa mendapat penyakit terminal. Dia merasakan bahwa Allah tidak mengasihi dia. Atau kemungkinan dia juga merasakan seperti tadi ya, sakit perut yang luar biasa. Ya, dia mencoba tidak mau mencihat. Siapa tahu dari rasa sakit itu bisa ditelusuri apa yang menjadi sumbernya. Tetapi sudah kadung melihat bahwa pasti ini saya punya salah. Dikutuk Tuhan, gitu ya, dari rasa sakit. Padahal kita perlu menyadari rasa sakit itu ada karena suatu alasan. Ya, misalnya ketika seseorang setiap kali uh, ber- setiap kali ada di lingkungan banyak orang gitu, ada di dalam keramaian, dia merasakan pusing, ya, pusing yang luar biasa. Setiap kali dia banyak lagi selalu merasakan pusing, pasti ada sesuatu yang membuat dia merasa demikian. Padahal sebenarnya rasa sakit itu sekali lagi bukan kutukan. Itu berkat dari Allah untuk memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang tidak benar atau salah. Ada sesuatu dalam hidup kita yang perlu diperhatikan dan dibetulkan atau dibereskan. Apa yang terjadi pada rasa sakit dan tubuh berlaku juga pada rasa sakit secara emosi dan jiwa. Ya. Nah, kalau kita tidak mengizinkan atau memilih untuk tidak merasakan rasa sakit, kita akan membuat rasa sakit itu berubah menjadi luka dan mendatangkan kesulitan dan konflik yang lebih lanjut di dalam hidup kita. Dan ketika rasa sakit itu muncul dalam hidup kita, maka kita perlu berespon secara tepat daripada menolak atau mengabaikannya. Kita perlu mengakuinya, gitu ya. Dan kita perlu berespon dengan tepat. Ya Tuhan, terima kasih. Dengan saya sakit ini, saya bisa tahu apa yang menjadi masalah dalam diri saya yang perlu dibereskan. Dikisahkan seorang wanita bernama Lauri mendapati suaminya berselingkuh. Namun kemudian suaminya ini mengakui perbuatannya dan dia itu mengalami perubahan. Berjanji setia dan kemudian meninggalkan selingkuhannya. Nah tentunya kemudian suaminya ini mengalami perubahan yang luar biasa, menjadi seorang yang mencintai Tuhan dan kemudian melayani Tuhan gitu ya, secara bersemangat. Nah, waktu itu orang tahu kondisi yang ada dan akhirnya banyak orang yang
memberikan pujian gitu kepada Lori. Puji Tuhan, kamu punya suami yang akhirnya bisa bertobat dan juga mengalami perubahan yang luar biasa, gitu ya. Banyak yang terjadi, banyak hal lain, kondisi yang lain tidak kembali suaminya dan sebagainya, ya. Nah, ternyata Lori ini tidak memberikan kesempatan pada dirinya untuk yang namanya mengalami rasa sakit, gitu ya. Dia itu perlu yang namanya merasakan rasa sakit. Dia membuang yang namanya rasa sakit, tapi dia perlu merasakan rasa sakit dari pengkhianatan dan mengekspresikan rasa sakit itu pada sekelompok orang yang aman. Di dalam satu komunitas mungkin orang-orang dari wanita-wanita yang suaminya berselingkuh, itu menjadi satu momen di mana dia bisa mengungkapkan bahwa dia mengalami rasa sakit. Dia perlu menyatakan itu dan merasakannya. Ya. Dan memang dia tidak diizinkan untuk merasakan. Ya, padahal dia butuh untuk merasakan. Dia perlu mengampuni suaminya, ya. Tapi pasti tidak langsung ya. Pasti ada tahapannya. Ia perlu menemukan rasa syukur dan damai, gitu ya. Dan ia perlu juga mencintai suami. Ya. Walau sebelum bertindak, ia perlu mengakui bahwa yang dia rasakan bukanlah perasaan cinta dan memprosesnya. Dan mengusahakan sampai dia bisa merasakan cinta dan penerima. Maksudnya apa? Lori ini perlu diberikan satu waktu untuk merasakan apa yang dia alami. Dan ketika dia mengalami itu, ya, dia belajar untuk menerima kondisi yang ada. Tidak menolak bahwa dia sakit hati, tetapi dia mau mengakui bahwa saya sakit. Nah, ketika dia mengakui sakit itu di dalam satu komunitas orang-orang percaya, dia akan mengalami perubahan. Dan akhirnya, melalui berjalannya waktu, dia bisa mengambil komitmen akhirnya untuk mengampuni suaminya. Satu kondisi yang memang tidak mudah, tapi perlu untuk menyatakan dan merasakan rasa sakit. Nah, sebenarnya apakah Yesus juga merasakan rasa sakit? Ternyata Yesaya 53 ayat 3 mengatakan Yesus adalah manusia yang merasakan penderitaan. Bahkan di Matius 26 ketika di Taman Getsemani, Yesus merasakan emosi yang begitu dalam sehingga keringatnya itu menetes seperti darah. Dia yang adalah Allah manusia yang sekarang ini bisa memahami rasa sakit emosional karena dia pernah mengalaminya ketika dia ada di bumi. Yesus tidak mengurangi atau meremehkannya. Ia merasakannya, rasa sakit itu sampai ke inti jiwa. Ia adalah hamba yang menderita dan ia bisa dilihat pada malam. Menarik sekali. Yesus merasakan emosi yang begitu kuat pada malam itu di Taman Getsemani. Dia merasakan seperti yang kita rasakan. Rasa sakit yang juga tidak mudah dialami oleh Yesus. Tetapi dia tahu karena dia tahu pergumulan kita. Karena dia pernah. Nah, pentingnya kita harus memberi kesempatan seperti yang Yesus miliki ketika kita melalui rasa sakit dan penderitaan. Ya. Kita harus merasakan yang namanya emosi. Merasakan mengalami rasa sakit itu sebelum kita bisa pulih. Atau kita akan terus terluka dan akibatnya orang yang di sekitar kita juga akan mengalami terluka. Jadi kita harus bisa merasakan hidup kita, menghidupinya secara otentik, secara apa adanya diri kita. Tanpa ada yang disembunyikan, dikuburkan. Karena jika kita menolak untuk merasakan semua emosi ini, kita akan simpan semuanya di dalam. Dan rasa sakitnya terus ada. Jadi kita perlu namanya yang mati rasa. Maksudnya apa? Rela menyerahkan hak kita untuk nyaman. Karena untuk itu kita sembuh. Nah, kebohongannya adalah begini. Orang Kristen sejati harus selalu memiliki kedamaian yang nyata di semua situasi. Nah, kebohongan ini hanya menunda sakit. Yang sebenarnya harus dilihat sebagai berkat dari Tuhan. Kalau kita abaikan, sekali lagi, kita tidak akan selesaikan masalahnya. Rasa sakit itu membuat kita kosong agar kita bisa mengisi dengan. Nah, ketika seorang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus, ya,
kita akan memiliki kehidupan yang teratur. Mengapa? Karena kematian dan kebangkitannya telah membersihkan secara utuh dan membereskan segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Yohanes 14 ayat. Nah, memang pemulihan adalah pilihan memilih untuk merasakan hidup kita. Selanjutnya, pilihan yang ketiga adalah pilihan menyelidiki hidup kita untuk mencari kebenaran. Namun kebohongannya adalah tidak baik melihat ke belakang atau ke dalam. Nah, ini dikisahkan ada dua orang ya yang senantiasa bertengkar, berulang kali ya bertengkar. Ya, suami dan istri ini dikisahkan. Mereka begitu bertengkar, ya mereka berdua tidak mau melihat diri mereka sendiri. Dan bagaimana mereka bisa sampai kepada keadaan buruk seperti itu. Mereka cepat menunjuk dan menyalahkan orang lain. Nah, kondisi ini terjadi antara suami melihat dari sisi pandangnya, istri melihat dari sisi pandangnya. Tidak coba melihat apa yang ada di dalam diri. Nah, seharusnya mereka bisa melihat ke dalam jujur, menyelidiki masa lalu untuk menemukan kebenaran di masa kini. Mengapa misalnya si suami begitu marah-marah luar biasa kalau istrinya itu misalnya membelanjakan uang tanpa seizin. Marahnya luar biasa. Tapi istri juga begitu luar biasa kalau suaminya pingin tahu detail ya apa yang dilakukan sepanjang hari ini, gitu ya. Mengapa kok suaminya demikian? Nah, kondisi demikian harus dilihat. Mereka perlu melihat masa lalu mereka untuk temukan kebenaran yang terjadi di masa kini. Nah, mungkin di masa kini bagi wanita seperti ini mungkin awalnya sering dimulai dengan ayah pada waktu dia masih kecil, yang meletakkan fondasi mengenai hubungan dengan pria. Nah, jika ayahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan yang terdalam, mengasihi dia, ya, misalnya ayahnya tidak percaya sama dia, selalu mencurigai dia. Nah, dia itu sebenarnya pingin dipercaya, gitu ya. Tetapi ayahnya tidak memberikan itu kepada dirinya. Ya, dia berharap kekosongan, dia ingin dipercaya itu, diharapkan suaminya yang menyediakan untuk memenuhi kekosongannya tersebut. Sehingga akhirnya ada semacam tuntutan dari suami untuk kamu percaya aku. Sehingga ketika dia diminta untuk menceritakan seluruh detail apa yang dia lakukan sepanjang hari ini, dia begitu marah luar biasa. Dia mengatakan bahwa kamu seperti papaku. Itu yang ada ya, sehingga dia begitu marah. Nah, tapi di sini kalau misalnya selain ayahnya tidak memenuhi kebutuhannya, bisa jadi sebaliknya ayahnya begitu luar biasa baik atau terlalu baik. Sehingga wanita ini akan mencari seseorang yang seperti ayahnya, ya. Dan dia pasti akan sakit hati dan cenderung membandingkan. Kamu loh harus seperti kayak papaku. Papaku tuh gini-gini, gitu ya. Dan sebagainya. Nah, ini dari sisi wanitinya. Nah, di sisi prianya ini waktu ibunya di masa lalunya itu melakukan banyak hal dalam hidupnya, itu mempengaruhi situasinya saat ini. Jika ibunya ideal telah memenuhi kebutuhannya, ya ia marah saat istrinya tidak mau melakukan hal yang sama. Tuntutannya diberikan kepada istrinya. Namun jika ibunya berusaha mengontrol segala sesuatu, mengikatnya terlalu lama dan tidak pernah melepaskannya, ya, tidak pernah melepaskannya, ia memproyeksikan semua kemarahan terhadap ibunya kepada istrinya. Karena menganggap istrinya adalah representasi ibunya, dia tidak bisa marah sehingga akhirnya dia melampiaskannya kepada istri. Nah, ketika mereka menikah, kondisinya menjadi tidak mudah. Mengapa? Karena mereka berdua ingin supaya ya, pasangan memenuhi kekosongan yang ada di dalam dirinya. Pasangan dituntut seperti orang tuanya secara ideal. Ya. Nah, memang penting untuk kita sadari. Ya, setiap kita itu punya misteri di dalam kita yang perlu diselesaikan. Ya.
Kalau kita mau meriksa, kita bisa temukan ada beberapa wilayah yang perlu diperbaiki. Dan ketika diperbaiki bisa menghasilkan pemulihan. Setiap orang memiliki titik-titik buta, blind spots, bukan titik-titik kabur, foggy spot. Titik buta itu adalah wilayah yang tidak kita lihat sama sekali. Kita tidak menyangkalinya karena kita tidak tahu itu ada di sana. Seperti tadi ya, seorang wanita begitu marah, begitu suaminya menanyakan seluruh kegiatan sepanjang hari yang dia lakukan. Nah, sebenarnya dia tidak melihat wilayah titik butanya itu adalah apa. Itu kondisi bahwa dia merasa tidak dipercaya, gitu ya. Yaitu adalah titik butanya yang perlu untuk diketahui. Namun titik kabur adalah titik yang tidak jelas. Kita tahu titik itu ada, tapi kita tidak bisa menangkap dengan jelas apa itu dan bagaimana memilah. Sekali lagi, ada beberapa wilayah yang punya misteri yang perlu diselesaikan. Tentunya kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri karena kita tidak melihat masalahnya. Salah satu cara, satu-satunya cara kita bisa melihatnya adalah dengan pertolongan orang lain. Mereka akan bantu kita menemukan kebenaran bisa kita hadapi jika kita tahu memang itu ada di sana. Ya, kita bisa meminta pertolongan seorang konselor di dalam hal ini untuk mencoba melihat kebenaran dari sisi dia, untuk melihat titik-titik buta kita itu ada di mana. Buka diri kita dan lihat apa yang bisa kita lihat. Ya, coba kita lihat untuk melihat kesalahan dan kelemahan kita. Bisa menuliskannya dan melihat yang dinyatakan semua itu tentang kita. Ingatlah bahwa ketika kita melakukan yang namanya konseling, setidaknya ada satu orang yang bisa mengatakan apa yang kita perlu ketahui tentang diri kita. Yang juga mendoakan kita, kita juga perlu berdoa bersama-sama. Nah, memang kalau kita melihat di sini yang ketiga, ada kebohongan besar, yaitu tidak baik melihat ke belakang atau ke dalam. Jika kita dipenuhi dengan rasa bersalah, malu, penyesalan, kemarahan, kekhawatiran, atau ketakutan akibat masa lalu kita, maka kita perlu selesaikan misteri itu. Sadari bahwa kalau kita mencari pertolongan orang lain, bisa jadi itu menjadi satu langkah terpenting untuk kita bisa pulih. Ingatlah bahwa pemulihan sekali lagi adalah pilihan. Tetapi ada selain pilihan dari Allah, ada pilihan yang bisa kita ambil untuk memastikan pemulihan yang telah Allah siapkan bagi kita. Yaitu menemukan kebenaran tentang diri kita dan menyelesaikan misteri yang ada di dalamnya. Selanjutnya ya, pilihan yang keempat yaitu pilihkan untuk memulihkan masa depan kita. Namun kebohongannya adalah waktulah yang memulihkan semua luka. Nah, yang terjadi adalah manusia terperangkap dalam perasaan gagal karena mimpinya tidak tercapai dan hasrat untuk membuat perbedaan menjadi padam. Ketika mimpi tidak terjadi, maka orang itu akan menghidupi kehidupannya dengan kecewa. Akhirnya, ketika dia kecewa, dia akhirnya tidak mau punya mimpi lagi. Karena dia sangat terluka, sehingga mereka percaya bahwa mimpi bisa terpenuhi setidaknya bagi. Dan jika kita salah satu dari yang terluka itu, kita perlu kerja keras dan berusaha melampaui pergumulan yang memperangkap kita. Dan setiap kali kita menyeret masa lalu ke masa depan, kita perlu berduka untuk sesuatu. Namun ketika kita menolak untuk berduka, kita terus membebani hidup kita, sehingga memperlambat dan merampas kesempatan untuk menemukan hidup kita. Sepotong masa lalu bisa mempengaruhi masa depan. Dan kita menyeret rasa sakit itu sepanjang hidup. Ada kalanya kita perlu merasa berduka. Berduka mungkin menjadi seorang anak yang dibesarkan dari orang tua yang tidak pernah memberikan perhatian. Dari seorang orang tua yang mungkin tidak tahu caranya mendidik anak. Mungkin masa lalu dari orang tua yang membuang anak ini. Nah, ketika masa lalu itu begitu melekat dan itu membuat satu luka, perlunya seseorang itu untuk mengalami duka cita. Duka cita bahwa dia tidak diperhatikan, mengalami
duka cita, kesedihan karena tidak dianggap dan sebagainya. Kalau kita memang menolaknya, bahaya sekali. Kita akan terus terbeban terus. Dan itu akan kita bawa sepanjang. Nah, Matius 6 ayat 34 adalah nasihat yang sangat baik untuk tidak mengkhawatirkan masa depan. Memulihkan masa depan kita akan masa depan bisa memiliki sesedikit mungkin. Mungkin orang beranggapan kalau aku punya masa lalu yang jelek, tidak mungkin aku punya kehidupan yang lebih baik di depan. Siapa yang mengatakan demikian? Tidak, tidak, tidak betul itu anggapan demikian. Ketika kita mungkin mengalami rasa sakit dan kita itu tidak menentukan ke depannya kita apa. Karena mungkin, sekali lagi, Tuhan punya rencana dari setiap apa yang kita alami sebelumnya. Yang penting kita perlu mengakui rasa duka itu, kesedihan itu, untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, kita perlu berduka, perlu bersedih. Karena ketika kita berduka, itu mengizinkan kita melanjutkan kehidupan bebas dari rasa sakit dan penderitaan. Mengizinkan kita menukar kekosongan dunia kita yang kita lindungi dengan kepenuhan hidup bersama orang lain. Dua perasaan dan jalan yang lama ditukar dengan yang baru. Kita bisa berdiri di samping Yesus, mengikuti teladannya, dan melakukan apa yang pernah dilakukan. Jadi ketika kita mengalami kesedihan, kita tidak pernah diperhatikan atau dicuekin sama orang tua. Tidak pernah merasa disayang. Dan memang kita mengatakan bahwa saya memang tidak perlu disayang. Buat apa saya disayang? Saya tidak layak disayangi. Saya tidak layak dikasihi. Karena apa? Karena masa lalu dari orang tua yang tidak memberikan perhatian dan kasih sayang. Sehingga itu membuat kita memikirkan bahwa tidak ada orang yang mau mengasihi saya. Karena memang saya tidak layak untuk dikasih. Nah, ketika kita dalam kondisi demikian, kita perlu untuk sekali lagi terbuka bercerita kepada seseorang. Untuk menukar apa konsep-konsep yang tidak benar. Untuk diubah. Nah, ini perlu kita nyatakan. Maka salah satu caranya dengan berduka. Menyatakan kesedihan itu. Sehingga kita bisa mengalami perubahan. Lalu setiap pertemuan mungkin dengan konselor. Yesaya 53 ayat 3, Yesus dikatakan seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Bisa jadi ia berduka kehilangan banyak hal. Semua orang tidak mau percaya sama dia, memilih jalan sendiri, dan banyak hal. Kita memang tidak tahu apa yang dia dukakan. Tapi kita tahu bahwa dia penuh duka dan mengalami semua hal yang harus kita alami. Jangan menganggap bahwa Yesus di luar di atas sana, yang tidak pernah tahu dan tidak peduli dengan apa yang kita alami. Tetapi justru Yesus pernah merasakan, Yesus pernah mengalami yang namanya kesedihan. Bahwa Yesus pernah mengalami apa yang perlu kita alami, memberi saya itu keberanian dan penghiburan. Nah, pertama kita perlu menyelidiki kehilangan apa saja yang pernah kita. Nah, ketika kita berduka, ada pembersihan melalui merasakan apa yang terkubur di dalam, ada pembebasan dengan melepaskan apa yang selama ini mungkin menempel dalam hidup kita. Rasa sakit yang dirasakan di masa sekarang itu mengikirkan kutukan rasa sakit di masa. Rasa sakitnya diselesaikan dan tidak lagi perlu diberi makan atau diperhatikan dan dilindungi. Memang atas kehilangan kita, maka kita lebih mau mendengar kebenaran. Kita tidak lagi hidup dalam ketegangan, sehingga kita mau mengizinkan orang untuk memiliki hubungan dengan kita pada tingkat yang lebih dalam. Ketika seseorang mungkin di masa kecilnya, dia dituntut untuk selalu menyenangkan orang tuanya. Nah, ketika dia di dalam studi, sekolah, dia berusaha mendapatkan nilai yang begitu tinggi dan itu membuat dia beban dan tegang ketika dia menghadapi ujian di sekolah. Nah, ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa selalu menyenangkan orang tua, ini menjadi satu hal yang sangat-sangat apa ya, boleh dikatakan itu membuat hatinya sedih. Nah, ini perlu diakui.
Bahwa memang seharusnya saya tidak selalu bisa menyenangkan orang lain. Rasa sakit itu perlu dirasakan. Rasa sakit itu perlu untuk kita kemukakan. Caranya dengan kita bersedih, kita berdoa, iya ya. Saya benar-benar kasihan ya, selalu hidup penuh tuntutan orang. Nah, saya orang yang tidak layak dikasih, sekali lagi mengatakan demikian. Padahal itu tidak benar. Kita perlu bebas dari yang namanya satu beban, satu tegangan yang ada di dalam. Untuk selalu menyenangkan orang tua kita. Karena memang kita punya masa depan yang indah. Kita bisa layak mendapat kasih karena Allah sudah mengasihi. Satu hal yang memang tidak mudah ya ketika mengaku. Untuk itu, kita tidak perlu sembunyi di balik topeng lama kita untuk melindungi kita dari rasa sakit. Karena ketika kita sembunyi di balik topeng, itu akan menghalangi apa yang sudah disiapkan bagi kita di depan. Supaya kita mampu melepaskan masa lalu, maka kita bertekun bersama Dia. Maka Dia akan memberikannya menurut firman-Nya itu keinginannya hati bagi kita, bagi hati kita. Dan memang pemulihan adalah pilihan untuk melepaskan masa lalu kita yang menyakitkan dengan berduka atasnya. Dan berduka adalah pilihan untuk memulihkan masa depan kita. Akui apa yang kita rasakan. Katakan kesedihan apa yang kita alami. Ketika kita mengakuinya, kita berduka, Tuhan akan pulihkan kita. Nah, kebohongannya adalah ini waktu yang menyembuhkan semua luka. Padahal semakin lama kita menghidupinya, semakin besar kerusakannya. Tetapi kita ingin percaya bahwa yang kita butuhkan hanyalah waktu. Memang waktu yang kita butuhkan adalah waktu yang dipakai untuk menyelesaikan masalah kita dan memulihkan luka kita. Ya memang waktu bisa meringankan rasa sakit dan keputusasaan kita. Tapi tidak bisa memulihkannya. Kita perlu keluar dari waktu itu dan masuk dalam komunitas yang memulihkan. Agar kita dapat berduka atas kehilangan kita, melepaskannya dan memberi kita harapan. Meraih hidup yang bersedia. Selanjutnya ya, pilihan yang kelima yaitu pilihan untuk menolong hidup kita. Juga ada kebohongan besar kelima, saya bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, kita akan lihat ya. Nah, pilihan yang kelima. Ketika kebenaran bahwa kita pada realitas bahwa kita butuh pertolongan, maka kita perlu pilih untuk dapatkan pertolongan. Perlu keberanian. Makanya, tidak semua orang memiliki keberanian itu. Tidak semua orang untuk untuk menyatakan diri mau ditolong. Ya. Ya pada dasarnya kita perlu bisa merasa senang dengan diri kita dan bersyukur atas semua karunia yang telah Tuhan ciptakan, Tuhan berikan bagi kita. Kita bertalenta, ciptaan Allah yang luar biasa, ya. Semua itu merupakan hal yang baik untuk kita lakukan. Namun kita perlu menerima realita bahwa setiap kita di tingkatan tertentu memiliki pikiran yang sakit membuat kita melakukan apa yang tidak ingin dan tidak perlu. Nah, pikiran yang salah itu di mana uh, boleh dikatakan bahwa mereka bisa mengalami kebingungan tanpa harapan selama bertahun-tahun dan masih percaya bahwa mereka harus dan bisa menemukan jalan untuk menolong diri mereka sendiri. Jika membuat kita merasa tertekan, semakin cepat kita mendapat pertolongan, semakin baik karena pikiran yang sakit membawa kita ke jalan yang salah. Tidak akan pernah pada suatu hari menemukan jalan yang benar. Untuk itu, kita sangat perlu menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, agar efek samping yang buruk tidak mendapat banyak kesempatan yang merusak. Pikiran yang salah ketika seseorang mengatakan saya bisa melakukannya seorang diri. Saya tidak butuh orang lain. Ngapain saya perlu ke konseling dan sebagainya? Saya bisa kok. Padahal pengalaman, banyak hal yang dia alami. Itu membuat diri tertekan. Jadi harus ditolong. Nah memang kita pada dasarnya itu
Semuanya memiliki luka, apa itu jenisnya. Dan semakin cepat kita mendapat pertolongan bagi luka itu semakin baik. Kita perlu merawat luka itu secepat mungkin dan tidak menunggu. Contohnya, kalau kita punya luka di tangan yang tidak sembuh-sembuh, misalnya itu menjadi satu borok. Nah, kita perlu langsung cepat mendapat pertolongan. Kita mbak mengatakan bahwa kita bisa tolong diri kita sendiri kok. Tentu kita akan pergi ke dokter dan juga minta dirawat gitu. Butuh memang ditolong. Itu sakit secara fisik. Tapi ada kalanya yang kita lupa bahwa kita juga punya luka di dalam diri yang perlu untuk ditolong. Ya. Dan memang di satu titik memang orang mengalami sakit jiwanya pasti akan memutuskan bahwa masalah ini sudah tidak bisa dibiarkan dan dirawat. Akhirnya perlu ditolong dari luar, ya, supaya luka yang menganga itu bisa diganti dengan harap. Nah, ketika seseorang bisa gitu ya bersedia untuk ditolong, dia akan mengalami pengembangan diri ya. Pengembangan diri yang benar itu berasal dari pertolongan Tuhan bersama kelompok dan bantuan ahli. Nah, tentu berurusan dengan pikiran yang sakit dan akhirnya menemukan jalan kepada kehidupan yang indah dan benar. Nah, memang pertolongan yang kita butuhkan itu bisa kita temukan di gereja. Misalnya, para hamba Tuhan, pemimpin gereja, yang kita percaya dan aman, kelompok pemulihan, konselor. Nah, hidup kita perlu terbuka ketika kita bersedia mau hidup. Ketika kita ingin dipulihkan dan mau melakukan apapun untuk mendapat pemulihan, perawatan bisa menjadi pilihan. Ya, secara umum, tujuan perawatan adalah agar kita bisa bertumbuh dalam karakter dan bisa hidup seperti Kristus hidup. Yang kedua, agar kita bisa melampaui masalah kita, bukannya dikontrol dan didominasi oleh masalah. Agar kita bisa mengecilkan masalah sehingga tidak menjadi kekuatan yang mendominasi hidup kita. Istilahnya, perawatan itu bisa membantu kita melampaui burung bangkai dalam hidup kita dan belajar mengubah mereka menjadi menarik sekali istilah. Nah, kebohongannya adalah saya bisa selesaikan sendiri. Nah, kebohongan ini tidak terjadi karena memang tidak bisa kita menolong diri kita sendiri. Karena sebenarnya ada tindakan terbesar yang menunjukkan kekuatan, bukan kelemahan, yaitu mengakui kita tidak punya jawaban dan perlu minta bantuan orang lain yang mengetahuinya. Istilahnya kita perlu menjangkau keluar dari kepala kita dan minta tolong, meminta pertolongan yang kita butuhkan. Karena itu tidak ada dalam kita. Selanjutnya pilihan keenam, yaitu pilihan untuk menerima hidup kita. Kebohongan besarnya adalah jika saya bersikap seolah-olah tidak ada masalah, maka masalah itu akhirnya akan hilang. Sekali lagi kita tidak bisa memungkiri, ada orang-orang dalam komunitas Kristen yang sepertinya berpikir bahwa suatu kegagalan, contohnya perceraian, meskipun itu bukan pilihannya, adalah dosa yang tak terampuni bagi seorang pemimpin atau pelayan Kristen. Nah, Stephen Atherton ini, penulis ini, itu mengalami perceraian, ya. Namun ia mengambil keputusan untuk terbuka menceritakan apa yang dia alami. Dan menariknya, banyak orang itu berespon dengan kasih, memberikan dukungan. Dan itu menjadi satu kekuatan yang memulihkan dia. Nah, hal yang paling sulit, identitasnya selalu dihubungkan dengan kata perceraian. Misalnya, oh Stephen itu loh yang bercerai. Oh Stephen itu yang bercerai. Namun, keputusan Stephen untuk menerima kondisi yang dialami, karena memang dia bercerai, itu dia terima. Gitu ya. Kondisi itu tidak mudah. Dia tahu bahwa dia bercerai dan dia menerima kondisi itu. Bukannya menjauh dan menggunakan pengalaman itu untuk membantu orang lain. Daripada berusaha bersembunyi. Padahal Stephen ini adalah orang yang terkenal, pembicara radio, dan banyak hal, menulis beberapa buku. Bisa jadi orang akan berpikir, lah siapa ini dia? Oh dia loh hidupnya bercerai loh. Apain kita ngomong seperti itu? Tapi menariknya Stephen tidak bersembunyi. Tidak istilahnya merasakan dirinya baik saja. Dia mengatakan itu. Memang saya menerima kondisi yang saya alami. Bahkan Henry Code mengatakan kepada dia, kita semua memang orang yang gagal.
Nah, menariknya penulis ini menerima perceraian dan menjalininya. Berarti penulis benar-benar turun tahta yang telah dia ciptakan sendiri dan terhubung dengan orang dengan cara yang lebih otentik dan personal. Dan menariknya ketika dia belajar terbuka, orang-orang menerima dia dan bahkan memakai apa yang dia alami itu untuk dia boleh menguatkan orang lain yang mengalami masalah yang sama. Ya, dia bisa hidup otentik, tidak bersembunyi. Dia menyatakan dirinya apa adanya karena dia memang mengalami. Nah, menariknya di sini, Tuhan bisa menggunakan kita secara luar biasa dan dia bisa menggunakan situasi yang kita perlu menerima itu dan mengizinkan Allah bekerja melaluinya. Sambil dia bekerja melalui. Dan dia bisa membuat hal terbaik dari yang terburuk jika kita mau mempercayai diri. Dan kita harus mengizinkan Allah bekerja melalui semua kesalahan kita dan mengerjakan kehendaknya bagi kita. Ketika kita melakukan dan kita menerima cara hidup yang berbeda, itu menjadi cara hidup yang berbeda. Nah, kalau kita melihat pengaruh Paulus pada masa kini dan seberapa besar bagian surat-surat perjanjian baru yang ditulisnya. Jadi seolah-olah Allah sejak awal memaksudkan Paulus dalam penjara, tanda petik. Suatu bagian dari rencana Allah. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi, kemudian semua kesalahan kita atau orang lain, sepertinya Allah di sana sedang berkata, aku bisa kerjakan itu. Jika engkau mau menerimanya dan mengizinkan aku menanganinya. Dia tahu bahwa dia bisa bekerja melalui peristiwa yang tidak enak, melalui setiap apa yang kita alami. Dan dia melakukannya dengan cara yang menarik sekali dikisahkan, dicontohkan juga tentang kisah Yusuf. Yang dikatakan bahwa sepertinya Allah punya rencana untuk memasukkan Yusuf di penjara. Tapi menariknya, di situ, di dalam kondisi yang memang tidak enak, ya, penjara, tidak mudah ya, untuk saat itu. Membuat akhirnya keberadaan diri Yusuf sangat menjadi sesuatu yang dirindukan. Dia menjadi berkat dengan bisa memberikan arti mimpi gitu ya. Dan akhirnya dari itu kemudian Tuhan bisa pakai untuk kemudian ya menjadi wakil dari Firaun. Ya menerima hidup kita berarti menerima semuanya, termasuk orang yang membuat hidup kita sulit. Penulis menyebutnya penanam anugerah atau pembangun karakter. Sebenarnya tanpa orang sulit kita tidak pernah bisa menjadi seperti Allah ini kan, Pak. Nah, semua orang sulit adalah berkat dari Allah ya. Semua orang sulit ini pernah saya berikan gitu ya, pada beberapa waktu yang lalu gitu ya. Nah, orang-orang memang karakter itu ada karena perlakuan sulit dari orang-orang yang tidak memikirkan yang terbaik bagi kita. Semua hal yang sulit dan orang-orang sulitlah yang membentuk kisah hidup kita dalam cara yang memuliakan. Kadang kita begitu jengkel dengan adanya orang yang begitu sulit ya, yang kita temui mungkin di dalam pekerjaan, pelayanan, dan banyak hal dalam keluarga dan sebagainya. Tapi namun kadang ketika dia melakukan banyak hal yang membuat kita merasa jengkel, marah itu. Sebenarnya dia itu membentuk karakter kita. Tuhan pakai dia. Pokoknya orang sulit itu untuk jadi berkat buat kita. Nah, sekali ya. Kita melihat dari sisi yang berbeda sekali ya. Pada akhirnya ketika kita tahu bahwa orang sulit itu bisa jadi berkat buat kita, kita perlu bersyukur bahwa hidup saya menjadi seperti ini. Tragedi bisa menjadi hal yang kita butuhkan untuk memulai hidup yang Allah ini. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Terima dan jalani kenyataan hidup kita sebagaimana adanya. Perlunya kita menyerahkan hidup yang lama, yang kita pikir kita miliki, atau layak dapatkan atau perlukan. Dan terima apa yang ada di hadapan. Pas 9, 23 ayat 2. Sesuaikan harapan kita, terima hidup yang kita miliki, dan temukan apa yang bisa Allah kerjakan melalui semuanya. Bersama semua kesalahan dan yang lain. Ada kalanya kita perlu merenung ketika kita mengalami satu permasalahan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat, Allah mungkin memakai itu, dan Allah ingin bekerja melalui semua itu, untuk membuat kita bisa menjadi satu pribadi yang berbeda. Nah, kebohongan besarnya adalah jika saya bisa bersikap-sikap seolah tidak ada masalah, maka masalah itu akan hilang. Hati-hati, kebohongan ini menjadi cara hidup, di mana kita akan menjalani hidup yang menyangkali diri kita.
Tidak menghadapi setiap hari sebagaimana adanya, namun menjalani dengan terperangkap dalam angan-angan. Tentunya ini kita akan memiliki hidup yang penuh arti, maksudnya kita akan mengalami kehilangan hidup yang penuh arti, bertujuan dan penuh. Kita hanya perlu menerima hidup kita dan menjalaninya secara penuh dan percaya bahwa Tuhan bisa menghasilkan yang terbaik dari keadaan yang terpuruk sekalipun. Sekali lagi pemulihan adalah pilihan. Itu adalah pilihan Allah saat kita menerima hidup kita dan semua kenyataan sulit yang kita temukan di dalamnya. Selanjutnya pilihan ketujuh yaitu pilihan untuk mengampuni. Ya, kebohongan besarnya adalah pengampunan hanya bagi mereka yang layak atau yang berusaha mendapatkannya. Memang pada faktanya banyak orang memiliki kepahitan, ya, memiliki yang namanya luka hati. Sebagian orang sepertinya memiliki sikap yang tidak baik tentang hidup. Mereka cenderung pahit terhadap segala sesuatu. Nah, orang yang pahit ini, dia mengumpulkan banyak hal kecil yang pernah dilakukan selama ini dan menjalani hidup dengan koleksi ketidaksukaan besar terhadap. Ini membuat dia merasa lebih superior, jadi dia bertahan pada segala sesuatu yang bisa dia temukan. Ada satu istilah, kepahitan yang bisa dibenarkan. Di mana misalnya gini, ada seseorang istilahnya mendapat perlakuan yang tidak layak gitu ya. Misalnya mendapat mungkin dilecehkan dan sebagainya. Nah, seperti kondisi seperti ini, boleh dikatakan kalau kayak gini itu dibenarkan atau kalau kita marah, pahit, ya. Dan kita merasakan ya kita tidak perlu mengampuni karena situasinya yang sangat menyakitkan. Ya. Nah, memang kadangkala kepahitan yang nyata atas kerusakan yang nyata oleh orang yang nyata menghasilkan kepahitan yang bisa dibenarkan dan ini menjadi bagian yang sangat besar. Seperti seekor burung bangkai yang bertengger di atas kita, sebuah kehadiran yang gelap dan berbahaya yang mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi, ketika kita atau orang tersebut mengalami kondisi yang sulit dan kondisi yang sangat menyedihkan gitu ya, dia layak untuk boleh memiliki kepahitan yang bisa dibenarkan. Ya nggak apa-apa. Itu layak kok kamu marah. Layak kok kamu luka hati. Layak kok kamu tidak mengampuni. Nah ini ya yang kita perlu lihat. Sebenarnya kepahitan yang dibenarkan itu menjadi teroris batin. Menguasai diri kita. Menghancurkan kita. Menjauhkan kita dari menjalani kehidupan yang terbaik. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup akan dikaitkan dengan kepahitan. Nah sebenarnya ya, kita tahu bahwa itu mendatangkan kepahitan. Ya, kepahitan yang tidak mudah, kondisi yang tidak sangat mengerikan gitu. Nah, sebenarnya kita bisa melepaskannya dengan justru kita perlu untuk mengampuni. Karena kuasa mengampuni itu begitu memulihkan. Kita bisa memilih untuk memulihkan wilayah yang bermasalah dalam jiwa. Dengan memilih untuk menjalani jalan pengampunan. Dan jika kita mengambil jalan ini, sesuatu yang sangat luar biasa, suatu hari akan terjadi. Ini ada kisah seorang wanita yang selalu pergi itu dengan badan yang terbungkuk. Terus memang sudah dilihat memang sebenarnya dia nggak ada masalah. Cuma dia itu suka berjalan bungkuk. Dan akhirnya tulangnya membengkok. Ketika akhirnya diketahui di dalam satu momen, ternyata dia itu tidak bisa mengampuni mamanya. Dan sudah sangat menyakiti hati dia. Sering dipukul, sering dihina, diperlakukan yang tidak baik. Nah, ketika menariknya, suatu kali dia diminta untuk mengampuni. Wah, tidak mudah, banyak pergumulan, banyak hal, air mata. Ketika dia melatih langkah mengampuni, menariknya, dia justru bisa terbebas dari rasa. Ya. Memang tidak akan mungkin hilang di dalam hidupnya, karena itu bagian dari. Namun, yang menariknya sekali adalah sakit bungkuknya itu kembali lebih sembuh. Akhirnya dia bisa berjalan tegak lagi. Ketika bertemu dengan orang tidak lagi membungkuk, terbungkuk, tetapi dia bisa mengalami yang namanya karena apa?
mengampuni. Menarik sekali. Ini kisah yang begitu luar biasa. Sadari memang rasa bersalah, kepahitan dosa, dan menutup diri itu memiliki dampak yang secara fisik pada orang. Semua itu menciptakan manusia yang sakit secara emosi dan fisik, kehilangan kehidupan terbaik karena dia terperangkap di masa lalu yang tidak bisa diubah. Ada suatu studi penelitian dari 20 pasangan suami istri yang hidup dalam kemarahan yang terus-menerus. Dan dengan 20 pasangan suami istri yang berada dalam hubungan kesehatan. Menarik sekali. Ternyata 20 pasangan diketahui dan diteliti. 20 pasangan suami istri yang hidup dalam kemarahan terus-menerus itu akan mendapat masalah kesehatan yang lebih besar daripada 20 pasangan suami istri yang berada dalam hubungan yang sehat dan terpelihara. Hati-hati sekali ya dengan kondisi yang demikian. Berdampak di dalam fisik. Yang perlu dilakukan adalah mengampuni. Pilihan yang harus dilakukan setiap hari. Mengampuni, yang pertama mengampuni orang lain. Nah, memang pengampunan adalah bagian dari pemulihan masa depan kita dan membantu kita menjalani kehidupan yang luar biasa pada hari. Ya, adanya kesadaran kita perlu mengembangkan cara berpikir dan hidup di hubungan yang baru daripada menjalani hidup di mana kita merasa berhak menyimpan dendam. Kita bisa memilih hidup sebagai pengampun. Nah, pilihan untuk mengampuni yaitu pilihan yang bisa memulihkan siapa kita sekarang dan masa depan. Langkah terakhirnya yaitu mengampuni diri sendiri juga. Karena tidak mengantisipasi kejadian itu, tidak menangani situasinya secara sempurna, menjadi manusia normal yang bisa terlibat dalam suatu hal dan tidak mau keberhasilan dari hal itu. Intinya, saya perlu menerima diri saya dengan segala kelemahannya. Penerimaan seperti itu hasil akhir dari proses pengampunan. Tatapan 3, 2223. Kasih setia Tuhan memahami keluhan dan sakit saya. Dan rahmatnya selalu baru. Nah, mengampuni akan membebaskan kita dari ikatan. Agar kita bisa melanjutkan hidup. Dan teladan tertinggi adalah Kristus sudah mengampuni kita meskipun kita tidak layak mendapatkannya. Dia mengampuni kita dan dia mengharapkan kita untuk mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 14-15. Jika kita tidak mengampuni, bisa menjadi petunjuk bahwa memang kita belum menerima pengorbanan Kristus sebagai kunci bagi pengampunan kita sendiri. Nah, menarik sekali ada lukisan Rembrandt yaitu tentang anak yang hilang. Dan ketika dituliskan dengan tangannya, salah satu tangan dilukiskan secara kuat dan kekuatannya itu model tangan pria. Ini yang sebelah, ini ya, kanan ini. Namun tangan yang lain lebih lemah, lebih lembut, yaitu tangan wanita. Menunjukkan bahwa mempresentasikan kasih karunia Allah yang lemah lembut, yang Allah miliki dan bagikan bagi kita. Untuk itu kita perlu belajar untuk mengampuni. Nah, memang mengampuni, kita harus mengampuni secara tidak terbatas. Jangan mengizinkan kita terperangkap oleh kepahitan dan kemarahan. Terkadang sulit bagi kita untuk mengampuni orang lain karena kita tidak mengampuni diri sendiri. Bisa menuliskannya ya. Ada satu proses yang bisa dilakukan dengan menulis. Karena semua orang yang pernah kita sakiti, itu telah memulihkan dan membuka diri saya sehingga saya bisa mengampuni orang lain. Coba tuliskan itu ya. Kepada semua orang yang mungkin pernah saya sakiti atau kita pernah sakit, kita merasa disakiti oleh. Coba menulis, ya, mengungkapkan itu kepada orang tersebut. Nah, memang ketika orang tersebut tidak mengampuni kita, namun kita akan selalu bisa melihat ke belakang di masa tersebut. Dan tahu bahwa kita telah melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk membereskannya. Yang penting, dalam diri kita, kita mau bersedia untuk mengampuni. Kalau orang itu tidak mau mengampuni kita, sebenarnya, kalau boleh dikatakan, itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian. Jangan dengarkan kebohongan besar yang mengatakan bahwa pengampunan hanya bagi mereka yang layak atau yang berusaha mendapatkannya. Karena tidak ada satupun dari kita yang layak mendapatkan pengampunan. Semua karena berkat kasih karunia dari. Kita tidak bisa mencapai kesempurnaan sehingga kita bisa layak berada di hadiratnya. Tapi sekarang kita tidak perlu melakukannya. Karena Yesus sudah melakukannya. Membuat kita layak. Dia memati buat. Dan meminta seseorang untuk mengampuni kita sebenarnya suatu tindakan pelayanan yang rendah hati. Yang diperlukan untuk pemulihan kehidupan orang. Nah, perlunya kita mencari pengampunan Tuhan. Hidup sebagai orang yang telah diampuni. Dan dengan bantuan Tuhan kita bisa menemukan kuasa
untuk mengampuni. Sekali lagi kita perlu melibatkan Tuhan untuk bisa melakukan. Pilihan yang ke-8 yaitu pilihan untuk meresikokan hidup kita. Kebohongan besar ke-8 adalah saya harus melindungi diri saya dari semua penderitaan lain. Nah, resiko memang ada satu pilihan untuk bisa pulih. Ya, memang resiko itu bisa luka lama menghalangi kita untuk tetap terkurung. Seperti kalau pasien luka bakar yang harus dengan susah payah menggerakkan bagian tubuh yang terluka untuk meregangkan kulitnya, maka kita juga perlu melakukan peregangan yang tidak menyenangkan agar kita tidak mengurung diri kita dengan kenyamanan. Peregangan itu terjadi melalui pengambilan risiko. Nah, kalau kita tidak mengambil risiko, kita akan menjalani kehidupan yang membosankan dan nah, ketika kita mampu mengarahkan hidup dengan kesadaran mau ambil risiko untuk berbuat sesuatu yang berbeda, kita mulai menjalani hidup dalam dimensi yang baru. Mungkin ada hidup baru menunggu di luar sana bagi kita jika kita mau mengambil risiko. Faktanya, mengapa banyak dari kita tidak mau hidup di tempat yang seharusnya? Melakukan apa yang bisa kita lakukan karena kita begitu takut dengan risiko. Sebenarnya kita perlu mengambil risiko jika kita mau menjalani hidup yang sesungguhnya. Hal terburuk yang bisa terjadi pada saya saat mengambil risiko adalah saya bisa kalah. Tapi jika kalah, Allah bersama dengan saya. Mengasihi saya seperti yang selalu dikatakan. Dan kasihnya mengizinkan kita untuk bergerak melampaui kekuatan kita. Bahkan sampai gagal berulang kali. Kasihnya begitu luar, begitu berkuasa sehingga jika kita membereskan apa yang menghalangi kita untuk mengalaminya, kita bisa merasakan keamanan yang selama ini kita rindukan dan berusaha mendapatkan dalam usaha kita menghindar darinya. Ada kalanya kita perlu melakukan satu uh, terobosan baru, walaupun itu ada risiko. Ya, mungkin kita maksudnya begini. Kadang kita bisa membuka diri minta pertolongan dari orang lain. Namun bisa jadi kita ambil risiko orang mulai tidak respect dengan kita. Seperti tadi, Stephen Alcorn membuka kehidupan pernikahannya bahwa dia mengalami perceraian. Risikonya dia tidak akan diundang lagi sebagai pembicara. Ya, itu yang harus dia alami. Dan tentunya Stephen akhirnya juga mengerti bahwa kalau saya menceritakan itu bisa jadi saya nggak mau orang yang mau dengar saya, gitu ya. Hari saya hancur, tetapi dia tetap melakukannya dan itu menanggung risiko. Setiap hal di dalam kehidupan kita, apa yang kita putuskan selalu ada risiko yang kita perlu tahu. Jadi, kita perlu melepaskan genggaman kita dan mengizinkan Tuhan membimbing kita ke dalam situasi yang menakutkan bagi kita, tapi berdua dengan Allah sama sekali tidak ada pun. Ibrani 13 ayat 5. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Allah adalah hal yang terbaik yang terjadi bagi kita. Allah mengasihi kita dan tetap hadir untuk menolong kita. Dia akan selalu ada bagi kita. Menarik sekali akan kisah lukisan Footprint in the Sand. Yaitu ketika seseorang bermimpi. Ketika dia ada di tepi pantai. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia melihat ada jejak langkah kaki berjumlah 4. Yaitu 2 miliknya, 2 milik Allah. Dia begitu tenang, begitu santai. Tapi menariknya ketika jalannya mulai meninggi, dia hanya melihat ada 2 jejak kaki yang tertinggal di pasir. Kemudian dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan di mana engkau pada saat kondisi yang tidak enak, kondisi yang tidak mudah, di saat kondisi menanjak. Di mana engkau? Itu hanya aku ketemu 2 tok, yang 2-nya lagi mana? Tapi menariknya Allah menjawab, 2 tapak yang ada itu adalah 2, bukan tapakmu, bukan jejakmu, jejak langkahmu, tapi itu jejak. Aku sedang menggendong. Menarik sekali ya. Jadi Allah berjalan bersama kita. Allah ada di sana bagi kita. Dan kita tidak perlu takut pada apa yang akan terjadi hari ini. Sadari bahwa untuk menjalani hidup yang sehat, kita perlu ambil risiko. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan bahwa kita bisa percaya pada Allah. Bahwa dia mempedulikan kita.
Dan kita harus sepenuhnya mempercayai Allah dan berjalan dalam kuasa-Nya sebelum seluruh jiwa kita sedang sakit di saat itu. Nah, kebohongannya adalah saya harus melindungi diri sendiri, saya dari semua penderitaan lainnya. Jangan dengarkan kebohongan besar ini. Karena kita tidak pernah bisa melindungi diri kita dari semua penderitaan. Tapi kita bisa melindungi diri kita dari kehilangan hidup yang Allah maksudkan dengan memilih untuk mengambil risiko. Nah, saatnya kita mempercayai Allah. Pilihan yang kesembilan adalah pilihan untuk melayani. Kebohongannya adalah sebelum saya sepenuhnya dipulihkan dan kuat, tidak ada tempat bagi saya untuk melayani Tuhan. Ya, kita akan melihat bagian terbaik dari kisah Gideon, yaitu terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Di mana kisah Gideon ini adalah tentang Allah memilih manusia yang lemah, dari suku yang lemah, memimpin pasukan yang lemah, mengalahkan musuh yang hebat. Menarik sekali ya. Kisah Gideon adalah tentang Allah memilih manusia yang lemah, dari suku yang lemah, memimpin pasukan yang lemah, mengalahkan musuh yang hebat. Dan ternyata memang Allah memilih orang yang paling tidak mungkin dipilih untuk memenangkan pertempuran. Sama seperti Allah memilih Musa untuk berbicara kepada Firaun, mewakili Allah. Musa yang mengalami kesulitan dalam hal bicara, namun Allah tetap memilih dia sebagai suaranya. Nah, Musa adalah kandidat paling tidak mungkin dipilih untuk melayani sebagai suara Allah. Sama dengan Gideon. Tetapi mereka lah yang Allah pilih. Allah tidak butuh tanda. Allah hanya butuh kerelaan. Selalu dia memakai kerelaan itu dan menjalinnya menjadi mujizat. Untuk itu, kita perlu melayani di mana ada tindakan keluar dari diri kita dan masuk ke dalam hidup orang lain. Allah menarik kita dalam kelemahan kita, menghubungkan kita dengan orang lemah lainnya, dan melakukan karya yang hebat untuk memulihkan mereka, seperti dia terus memulihkan kita. Ya lagi ya, Allah menarik kita di dalam kelemahan kita, menghubungkan kita dengan orang-orang lemah lainnya, dan melakukan ya karya yang hebat untuk memulihkan mereka, seperti dia terus memulihkan kita. Nah, hidup ini yaitu tentang bagaimana Allah menggunakan orang-orang yang buruk, yang merasa buruk, karena mereka telah diperlakukan dengan buruk untuk melakukan hal yang baik bagi dia. Saya senang dengan perkataan bahwa Allah memakai orang yang tidak sempurna untuk melakukan karyanya yang sempurna. Menarik sekali. Nah, di dalam setiap pribadi, Allah telah meletakkan suatu kekuatan rahasia yang memberi setiap individu itu kemampuan supranatural untuk melakukan segala sesuatu lebih baik dan lebih efisien dari yang lain. Dan ketika saat melayani, Allah ingin kita memberi kembali sebagian dari hidup kita. Gunakan apa yang kita miliki walaupun hanya sedikit untuk menjangkau dan menolong orang lain. Nah, ada banyak cara yang bisa Allah pakai. Sebagai karunia kecil ini, ketika karunia ini didirikan kepada dia. Roma 12, 1 Korintus 12 itu terdapat karunia rohani yang bisa kita lihat. Dan Allah bisa pakai karunia yang kita miliki itu kalau kita serahkan itu ke dalam tangan pimpinan kasih. Nah, ketika semua karunia ini digunakan, maka gereja menjadi tempat yang dinamis di mana banyak hidup bisa diubahkan dan kerajaan Allah dibangun. Ada tempat lain juga di luar gereja di mana karunia ini bisa digunakan. Jadi ketika setiap orang melakukan apa yang menjadi memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan pada diri, gereja menjadi satu komunitas yang membangun, yang bertumbuh. Karena semua orang memberi apa yang ada di mulutnya. Saya mengingat akan sebuah gereja Saddleback gitu ya, yang luar biasa. Banyak orang yang dilibatkan dan melayani. Ya, di sana. Menarik sekali. Satu gereja yang maju pada saat yang saat. Nah, Roma 15 ayat 2 yaitu kita dipanggil untuk melayani orang. Dan ingat, kita belum sepenuhnya dipulihkan sebelum kita menggunakan apa yang kita miliki untuk memulihkan orang lain. Untuk itu kita perlu masuk ke dalam pelayanan rendah hati dengan membagikannya kepada mereka. Nah, hidup melayani adalah hidup yang terbaik. Allah panggil kita untuk menjalani hidup yang melayani. Kristus pun menjalani hidup yang melayani ketika berada di bumi. Bagikan hidup kita dengan melayani orang. Namun kebohongan yang ada, yaitu sebelum saya sepenuhnya dipulihkan dan kuat, tidak ada tempat bagi saya untuk melayani Tuhan. Ada orang yang berkata begini, loh saya sendiri loh belum pulih, kok saya berusaha memberi ke orang.
Saya belum sehat kok. Kenapa saya bisa harus mengayomi orang? Nah, jangan dengar kebohongan ini. Ini merompok kehidupan kita. Buatlah pilihan yang sehat untuk menjangkau dan menemukan bagaimana Allah bisa menggunakan saya untuk melayani orang lain. Tidak perlu tunggu kita pulih dulu, sehat dulu untuk kita melakukan pelayanan. Matius 25 dikatakan bahwa dia mengharapkan kita untuk menggunakan apa yang kita miliki dalam cara yang sebaik mungkin. Nah, tindakan pelayanan kita itu berarti bagi Kristus. Dia mau pemulihan yang lebih dalam ke jiwa kita. Jika kita mau keluar dan berjalan kepada orang lain dalam pelayanan yang rendah. Ya, ingin kita keluar agar orang lain bisa mendapat berkat itu. Kita akan menemukan pemenuhan ketika kita menghidupi panggilan dan tujuan tersebut. Pilihan ke-10, yaitu pilihan untuk bertekun. Kebohongan besarnya adalah tidak ada harapan bagi saya. Inilah arti bertekun, yaitu bertahan satu hari lagi saja. Ayo, jalan. Satu hari lagi dan sebagainya. Alasan terpenting adalah Allah sangat mengasihi kita dan ingin yang terbaik terjadi bagi kita. Kita berharga bagi dia dan dia ingin kita untuk bertekun. Alasan lain untuk terus bertahan adalah nilai tinggi yang Allah berikan dalam hidup, terutama hidup kita. Pasal 139 dikatakan bahwa kita telah diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa kita tidak perlu menyerah. Kita perlu bertekun. Ibrani 10 ayat 36. Alasan lain mengapa kita mau memutuskan untuk bertekun adalah agar kita bisa melihat semua keajaiban yang bisa Allah berikan dari hidup kita. Allah yang menciptakan kita, dialah yang bisa melakukannya. Maka berserahlah kepada Allah dan izinkan Allah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Apa yang bisa kita lakukan, Bon? Allah tidak ingin kita lari. Allah ingin kita tetap berada di tempat kita. Dia ingin berkarya bersama kita hari demi hari untuk mengubah kenyataan sulit yang kita alami sekarang menjadi harapan pemulihan dan tujuan di masa. Allah tahu hati. Realistislah terhadap apa yang kita harapkan untuk bisa terjadi. Jangan menyerah. Allah bersama kita dan ingin menumbuhkan karakter kita. Perlu usaha dan waktu untuk memulihkan jiwa kita dari dalam keluar. Terus bertekun, tidak peduli betapa sulitnya keadaan. 1 Korintus 1:26 ayat 29. Allah telah membuat segala sesuatu yang bodoh bekerja bagi kebaikannya sejak permulaan waktu. Jadi, jangan menyerah kepada keputusasaan. Menyerahlah pada rencana Allah yang luar biasa dan mengizinkan dia untuk menyingkapkan rencana itu di hadapan. Nah, Gideon dan Thomas adalah pribadi yang penuh keraguan. Perlunya bergantung kepada. Ya, kita melihat bahwa ada satu istilah yang menarik, yaitu Allah masih belum selesai dengan. Masih ada karya-karya yang mau Tuhan lakukan untuk kita lakukan. Nah, kalau kita mengizinkan dia akan menggemburkan kita seperti tanah dan mengubahnya menjadi hidup yang luar biasa bagi kita. Penuh hikmat dan bijaksana bagi orang lain. Itu malah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan. Nah, memang ada satu masa-masa sulit. Namun masa-masa sulit itu mengajarkan kita tentang diri kita dalam cara yang tidak akan kita ketahui. Jika yang terjadi hanyalah masa-masa baik. Nah, ketika ada masa sulit, itu membuat kita mengenal diri kita. Seluruh keberadaan kita, baik maupun buruk, tersingkap ketika kita mengalami yang penderitaan dan masa sulit. Nah, jika kita ingin menjadi seperti Kristus, kita harus menderita seperti dia. Penderitaan sebenarnya bisa menjadi sarana pemulihan bagi kita. Pergumulan memperbesar kita dan membantu kita maju satu hari lagi. Karena kita tahu Allah sedang memperhatikan. Masa sulit membuka jalan bagi kemuliaan Allah. Dan ketika kita bergantung pada Allah, melalui semua masa sulit itu, kita mampu bersaksi bahwa melalui kuasa Allah lah, kita bisa selamat, bertekun, dan berkemenangan. Semua penderitaan, pergumulan, dan kesulitan kita akan digunakan bagi kebaikan kita dan kemuliaan. Dia tidak akan membuang apapun, jadi jangan berpaling dari Tuhan. Tinggalkan cara lama kita, tetapi jangan tinggalkan Tuhan. Masih ada harapan, masih ada harapan, masih ada harapan. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, berserahlah pada kuasanya, bersandarlah pada lengannya dan kita akan mengalami pengharapan. Namun kebohongannya adalah tidak ada harapan bagi saya. Nah, kebohongan ini tidak perlu dipercaya. Sudah waktunya untuk menyerah. Ya, menyerahlah
dan mulai bergerak dengan kuasa dan kekuatan Allah, maka kita bisa menemukan ada harapan yang besar. Berserah pada Allah. Tinggalkan cara kita, ikuti cara Allah. Jangan menyerah di tengah penderitaan. Kadang kita perlu menarik ulur. Ada kalanya kita tidak perlu mengikuti apa yang menjadi cara. Berikan cara itu dari sisi pada Allah. Izinkan Allah melakukan bagi kita apa yang tidak bisa kita lakukan bagi diri. Izinkan waktu Allah untuk menghasilkan keindahan yang hanya bisa dihasilkan oleh Dia dari hidup yang bermasalah. Ada keindahan yang bisa diciptakan dari masa penderitaan dalam hidup. Terakhir, pemikiran Allah, pemikiran mengenai pemikiran akhir mengenai pemulihan. Nah, masa depan kita adalah pilihan kita. Tidak ada orang yang bisa mengambilnya dari kita. Kita bisa memilih untuk mempersiapkan diri kita bagi masa-masa sulit di depan. Dengan memulihkan di masa sulit yang pernah kita alami bersama. Hari ini adalah milik kita. Kita bisa menggunakannya untuk membangun masa depan yang selalu kita mimpikan. Kita bisa membuat perbedaan dalam dunia. Pulihlah melalui kuasa Allah. Percaya bahwa Dia mengasihi kita dan ingin menolong kita keluar dari apapun yang sedang kita gumuli. Terima realitas penderitaan, tapi undang Allah untuk menggunakannya di menolong kita orang dan orang lain. Tinggalkan hidup kita yang sekarang agar kita bisa menemukan hidup yang Allah sediakan bagi kita. Pegang masa depan kita hari ini dan ambil pilihan yang bisa membawa kita pada pemulihan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati setiap kita. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersama-sama eh, boleh mendengarkan dan bersama-sama belajar ya. Saya sangat diberkati sekali dengan materi ini. Bapak Ibu, sekarang ini boleh saya memberi kesempatan, eh, boleh ya, materinya boleh diminta. Bapak Ibu yang ingin menambahkan, ingin bertanya atau ingin sharing, boleh ya, diberi kesempatan, kita akan saling berbagi. Ya, materinya bisa dibagi, yang penting nanti yang belum gabung di grupnya Kabel Keluarga Aktif Belajar, Bapak Ibu boleh tuliskan ini, apa namanya, nomor HP-nya di chatnya. Nah, Bapak Ibu, demi sebagai tambahan info, sebelum Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan, demi keberlangsungan pelayanan kabel dan pengembangan pelayanan kabel, Bapak Ibu boleh mendukung kami di dalam doa ya. Kami sangat butuh dukungan doa supaya pelayanan ini boleh terus jadi berkat, tidak hanya online tapi bisa offline ya, bisa ada tempat-tempat yang kami bisa bagikan lalu bertemu langsung begitu ya, supaya materi-materi yang ada ini boleh terus di menjadi berkat buat banyak orang. Nah, Bapak Ibu juga boleh mendukung kami di dalam dana juga ya, supaya pelayanan ini boleh terus menjadi berkat dan juga boleh mendukung kami dalam hal daya ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin membagikan flyer, yang ingin melakukan sesuatu, bekerja sama networking, kami terbuka sekali ya. Nah, Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin memberikan sharing pertanyaan ya, eh, untuk memperkaya satu dengan yang lain. Silakan saya beri kesempatan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau untuk membagikan sesuatu ya. Silakan kita belajar bersama-sama. Apakah? Oke. Ya, silakan kalau ada yang mau live duluan ya. Silakan. Oke. Apakah ada yang ingin mau membagikan sesuatu, sharing begitu ya? Ya, Bapak Ibu. Saya sendiri pernah mengingat ya, ketika waktu saya studi di saat
di program MDiv itu saya itu bergumul sekali dengan masalah-masalah emosional ya, masalah-masalah yang di dalam. Kemudian saya bertemu dengan dosen saya namanya Pak Heman Elia, konselornya saat ya Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dalam satu pertemuan saya bertanya, Pak, saya harus melakukan apa ini supaya saya ini sembuh dan menjadi baik, lebih baik lagi. Kemudian beliau mengatakan, cari komunitas, berkomunitaslah, atau istilahnya cari relasi yang baik, ya, relasi yang membangun, berrelasilah, ya, seperti tadi dalam prinsip kesembuhan itu ya, yang di awal-awal. Nah, menurut saya materi yang tadi diberikan ini betul-betul memperjelas, ya, sangat memperjelas kalau kita mau sembuh berani ya, berani berelasi, berani bertekun, berani berisiko, berani apa namanya terbuka ya, berani merangkul emosi-emosi kita, menerima diri kita. Jadi menurut saya sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali. Saya rindu ini boleh menjadi berkat buat kita dan kita juga boleh membagikan materi-materi ini di komunitas-komunitas kita ya. Jadi artinya di sini ada konselor ya, di sini ada ini. Jadi rekan-rekan boleh mendorong orang untuk pergi ke konselor, ke psikiater, ke hamba Tuhan untuk mendapatkan pertolongan ya. Karena kalau tidak ya orang Kristen pun juga banyak persoalan ya, terjadi perceraian, terjadi masalah-masalah kesehatan mental yang tidak sehat ya. Oke, silakan Bapak Ibu, saya kasih kesempatan kalau ada yang ingin bertanya Ya, atau selamat ada yang malam. ingin menambahkan. Apakah ada? Selamat malam, Bu Maria, Pak Daniel. Ya, silakan Pak Anton. Materi ini sungguh sangat menarik. Luar biasa sekali Bu Maria Silakan Pak membawakannya. Anton, kalau ingin Ya. berbagi. Halo, bisa didengar? Belum keluar suaranya. Sudah saya Oke. aktifkan. Sudah saya aktifkan dia. Belum keluar suaranya Pak Anton. Apa ada sesuatu yang ingin di-share-kan? Kalau di sini sih jelas ya suaranya. Ini jelas suaranya. Pak Haji, silakan. Pak Haji, kalau mau membagi sesuatu. Nggak, ini sudah Anton, saya Pak Anton masih open. belum keluar suara. Kalau ada. Oke, silakan yang mau izin live ya. Oke, kalau memang belum ada, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita akan eh, tutup dulu di dalam doa. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Mari saya akan tutup di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami boleh belajar bersama-sama tentang healing is a choice. Health. Kami rindu Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang sehat, berkati pelayanan kami, anak-anak-Mu yang melayan tempat ini, berkati perekonomian, pelayanan keluarga kami masing-masing. Kalau ada yang keluarga kami yang sakit, atau diri kami yang sakit, oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan menyembuhkan. Kalau ada kami yang kekurangan, kami yang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan memberkati perekonomian kami, Tuhan juga memberkati keluarga, boleh mengalami pemulihan-pemulihan relasi, dan juga memberkati pekerjaan kami, biarlah Allah Tritunggal, Allah Bapa, kasih dari Kristus dan persekutuan Roh Kudus menopang dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang boleh bersama-sama. Tuhan memberkati ya.